tahun usia provinsi kita ini, andai itu adalah umur manusia, mungkin dianggap sudah melampaui masa keemasan. Tetapi dalam perspektif kita menuju Indonesia Emas 2045 yang kira-kira 20 tahunan ke depan, maka ini adalah masa-masa emas untuk kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jauh sebelum saya menjadi PJ, jauh sebelum kita tidak tahu bahwa 2020, 2021, 2022 kita menghadapi COVID-19. Waktu itu kami katakan 2024-2025 adalah tahun-tahun emas kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Beberapa parameter waktu itu asumsinya bahwa smelter sudah tuntas 2023-2024, sehingga 2025 berproduksi dengan hadirnya industri ikutan lainnya, sehingga KSB menjadi epicentrum ekonomi. Kek Mandalika waktu itu kita bayangkan 2025 sudah sangat produktif. Banyak hotel-hotel terbangun dan kawasan 1.100-an hektar tersebut benar-benar menjadi hadir sebagai epicentrum ekonomi baru. Di Lombok Utara, Global Hub waktu itu, tanda kutip kita harapkan benar-benar sebagai kawasan pelabuhan bebas, perdagangan bebas, yang juga merupakan epicentrum pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Di timur, Samota, Sakosa, ini merupakan kawasan ekonomi. Itu dalam desain awal beberapa waktu yang lalu, tetapi di tengah perjalanan kita menghadapi berbagai cobaan, wabil khusus di dalam era kepemimpinan Bapak Dr. Zulkifli Mansah dan Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah. Awal pemerintahan disapa dengan terjadinya gempa 7 skala Richter, bahkan tremor sampai 2.000-3.000 kali hingga akhir tahun. Proses rehab rekon ini menjadi konsentrasi kita pada saat itu. Ketika ada optimisme ingin bangun kembali nasional, global, tiba-tiba kita dihadapkan dengan COVID-19. 2020, 2021, 2022 yang dampaknya 2023 masih terasa, 2024 dan lain sebagainya. Di sisa waktu menuju Indonesia Emas 2045 ini, itulah kebetulan saya hadir dan mencoba mengintrodusir sebuah spirit, bukan visi misi, tapi spirit untuk bagaimana tidak sekedar maju untuk mengisi kekosongan pada masa sebelum tibanya kepala daerah yang baru, tetapi harapannya melaju mempersiapkan pondasi-pondasi untuk menuju ke arah Indonesia Emas 2045. Lebih spesifik lokal NTB, agenda-agenda nasional di daerah juga kita menyiapkan roadmap-nya. Master plan menuju itu
kita akan menjadi tuan rumah PON dan lain sebagainya. Sehingga dalam usia 65 tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini adalah kita kembali dibutuhkan komitmen yang kuat untuk bersama-sama melanjutkan momentum pembangunan yang sudah ada. Momentum pembangunan tidak boleh terhenti karena kita menghadapi momentum politik 2024 yang akan datang. Momentum politik adalah sebuah keniscayaan dalam proses negara demokrasi, proses rekrutmen kepimpinan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah, nasional, pemilu, pemilihan presiden, dan lain sebagainya. Tetapi marilah di alam demokrasi ini kita sambut proses-proses politik itu dengan suasana riang gembira, tidak dalam sebuah kontestasi yang tidak terkendali, apalagi menjadi benih-benih konflik perpecahan yang tentu ini akan merugikan kita karena seolah kita kehilangan orientasi masa depan. Padahal orientasi kita ke depan ini jelas bagaimana kita merebut peluang, melakukan akselerasi menuju Indonesia Emas 2045, Nusa Tenggara Barat Jaya 2045. Meski pengabdian tidak panjang sebagai penjabat gubernur atau singkat, tapi pasti ada legasi yang ingin Mamik tinggalkan. Apa legasi yang ingin ditinggalkan? Legasi adalah apa yang terkuang di dalam kata maju, yaitu tidak terjadinya stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan masyarakat. Apa tugas-tugas selaku penjabat sebagaimana diperintahkan Bapak Presiden, Mendagri, fokus misalnya pada pengentasan kemiskinan ekstrim, stunting, pengendalian inflasi dengan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam suasana keterjangkauan, terlebih dalam situasi inflasi yang sudah memberikan dampak kepada banyak negara, sudah kolaps. Diharapkan kita tetap eksis dalam suasana ekonomi yang terkendali, serta yang terpenting adalah bagaimana memastikan proses politik 2024 dapat terselenggara dengan aman, lancar, sukses, dan berkualitas. Bila hal-hal ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, berarti kita sudah menjaga momentum pembangunan itu, dan ini adalah sebuah legacy yang baik. Sehingga dari legacy yang baik dapat dipastikan proses untuk melaju berkembang lebih pesat lagi dengan berbagai obsesi-obsesi, insya Allah dapat dilanjutkan oleh siapapun nanti menjadi kepala daerah definitifnya.